Ketika saya menemukan foto ini pada sekitar awal tahun 2020-an di postingan salah satu akun Facebook, saya sengaja menyimpan dan menganalisanya dari berbagai sumber data pembanding. Dengan harapan bisa memastikan bahwa dua sosok di dalam foto ini adalah benar-benar sosok Jokowi muda dan seorang ibu setengah baya dengan guratan garis wajah yang keras, namun masih tampak sisa-sisa kecantikannya. Ibu ini bernama lengkap Sulami Joyo Prawiro, mantan aktivis perempuan yang tergabung dalam Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, sebuah pergerakan wanita terbesar di Indonesia saat itu yang berhaluan feminis sosialis. Sulami yang kelahiran Sragen, Jawa Tengah ini menduduki posisi yang tidak main-main di dalam organisasi Gerwani yang didirikan di Semarang sejak 4 Juni tahun 1950. Sulami Joyo Prawiro adalah Wakil Sekretaris Jenderal Gerwani Pusat yang saat itu berkedudukan di ibu kota Jakarta. Gerwani yang awalnya berfokus pada isu sosial dan hak perempuan, kemudian berkembang menjadi organisasi politik yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia, serta sempat memiliki jutaan anggota sebelum diberangus pasca peristiwa J30S PKI pada tahun 1965. Sehingga banyak tokoh-tokoh Gerwani yang ditangkap dan dipenjara oleh pemerintahan Orde Baru, termasuk Sulami Joyo Prawiro ini. Melihat kedekatan antara Jokowi dengan Sulami pada foto ini, dan juga cara berpakaian Jokowi yang berpakaian formal menggunakan jas, serta kopiah, dan latar belakang gebyok pelaminan berwarna keemasan dengan ornamen kain warna merah, ditambah beberapa rangkaian bunga menandakan foto tersebut dalam suasana sebuah perayaan pernikahan yang biasa terjadi di beberapa daerah di wilayah Jawa Tengah. Apakah ini memang satu-satunya potongan foto dokumentasi pernikahan Jokowi yang sebenarnya? Saat Jokowi didampingi oleh ibu kandung Jokowi, Sulami Joyo Prawiro, mantan Wakil Sekretaris Jenderal Gerwani Pusat. Di mana jika dirunut dari riwayat hidup Sulami yang baru dibebaskan setelah menjalani vonis 20 tahun penjara pada tahun 1979, maka menurut analisa saya, foto ini terjadi pada sekira tahun 1980 sampai 81-an, ketika Jokowi berusia 20 tahunan, dengan berasumsi kelahiran Jokowi benar pada tahun 1961. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Peristiwa G30S pada 1965 ikut menyeret Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani dalam pusaran pemberangusan Partai Komunis. Sejumlah tokoh Gerwani dihadapkan ke meja hijau. Salah satunya adalah Sulami, yang juga memakai nama samaran Siti Alfiah atau Christina Waworuntu. Sulami menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lantaran didakwa terlibat dalam gerakan makar G30S tahun 1965. Sulami yang saat itu berusia 48 tahun adalah mantan sekretaris DPP Gerwani. Ia bersama 3 rekannya ini juga dituding baik langsung maupun tidak langsung membantu kudeta G30S tahun 1965. Walaupun kudeta gagal, Sulami disebut tetap aktif membantu gerilya politik dalam membangun PKI. Pada 10 Februari 1975, Sulami menyangkal tuduhan bahwa Gerwani bernaung di bawah PKI. Sulami menjawab pertanyaan Hakim Ketua Sukendro Asmoro dengan menyatakan bahwa ia paham sekali mengenai anggaran dasar Gerwani. Ia menegaskan, formal atau tidak formal, Gerwani berdiri sendiri. Seminggu kemudian 17 Februari 1975, di persidangan, Sulami menyatakan bahwa pada 29 September 1965, ia pernah didatangi oleh Wakil Ketua Gerwani untuk dimintai tolong memasak dan menjahit di tempat latihan Dwi Korah di Lubang Buaya, Jakarta. Namun, ia menyangkal mengetahui untuk apa latihan itu diadakan dan dengan siapa saja latihan itu berlangsung. Akan tetapi, seluruh pembelaan Sulami dan rekan-rekannya seakan sia-sia. Di penghujung persidangan, 16 Juni 1975, Sulami beserta 3 rekannya dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sulami sendiri bernama lengkap Sulami Joyo Prawiro, kelahiran Sragen tahun 1926, sebuah kota di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Desa Keranggan, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, tempat di mana kakek Jokowi
PKI Wiromiharjo yang merupakan Lurah Dongkol beristri 3. Lurah Dongkol sendiri adalah sebutan untuk lurah yang menjabat seumur hidup. Sulami merupakan Sekjen DPP Gerwani. Narapidana politik 20 tahun ini bertutur bahwa ia percaya Soeharto adalah terlibat di dalam G30S PKI. Lihatlah rambutku telah memutih semua, sorot mataku pun telah redup. Padahal tengok foto saat aku masih bersalaman dengan Presiden Soekarno di ulang tahunnya tahun 1962. Kini usiaku sudah 75 tahun. Sekarang aku sedang sibuk dengan Yayasan Penelitian Korban 1965-1966, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Itu atas perintah Soeharto, itu bahwa betul-betul apa yang dilakukan Soeharto itu memang kekejaman yang luar biasa. Seperti ini yang kami bawa ini tulang-tulang kawan, sisa-sisa yang sudah 32 tahun terpendam. Dan Indonesia mempunyai banyak sekali ini tulang-tulang yang tersebar di mana-mana. Saya kalau ingat di penjara 20 tahun, melalui penderitaan berat itu, seperti seumur-umur tidak akan hidup waktu itu. Jadi sekarang saya ada kesempatan untuk hidup. Setelah kita melihat fakta-fakta yang ada, maka pertanyaannya adalah, ada hubungan apakah antara Jokowi dengan Sulami, mantan petinggi DPP Gerwani tersebut? Benarkah asal-usul Jokowi yang diceritakan sebagai anak dari pasangan Widjiatno Notomiharjo dengan Sujiatmi? Ataukah Jokowi seorang anak petinggi PKI yang dititipkan pada keluarga Widjiatno? Sebab strategi PKI selalu mempergunakan strategi emprit gandel, yaitu menetaskan telurnya di sarang burung lain. Selanjutnya, kita kembali lagi pada persoalan foto pernikahan ini. Jika memang ini merupakan pernikahan Jokowi, apakah ini merupakan dokumentasi pernikahan Jokowi dengan Iriana yang melahirkan anak-anak Jokowi, Gibran, Kahiyang, dan Kaesang? Ataukah pernikahan Jokowi dengan wanita lain yang kemudian terlahir seorang anak perempuan bernama Winarti, seperti penuturan dari seorang tokoh politik Sri Bintang Pamungkas berikut ini? Ya, bahwa Jokowi adalah double agent. Nah, itu udah dia double bini, double anak, double agent juga. Alas Roban itu, maka Jokowi sering ke sana. Tuh, nyari kayu yang perlu dipotong, ya kan? Untuk dijadikan. Nah, ini orang Solo ini mengatakan bahwa dia itu punya anak Winarti namanya. Dari perempuan lain. Oh, bukan Bu Iriana. Bukan. Oh. Saya teringat dengan kasusnya SBY. SBY itu waktu sekolah di Fort Benning di Georgia, Amerika Serikat, romancing dengan istri Komandannya. Instrukturnya. Instruktur. Oh. Yang saya tahu instrukturnya itu orang hitam, ya, orang hitam. Lalu istrinya itu kelihatannya orang Eropa Timur, namanya Olga. Nah, sempat ketahuan ditembak SBY, tetapi dilindungi oleh 2 orang. Satu marinir, satu Kopassus. Nama-namanya saya sebut itu di bagian SBY. Artinya SBY dengan Jokowi ini hampir sama dulu. Tahun 2004 waktu pertama kali SBY jadi presiden sebelum pemilihan, 2 hari sebelumnya mantan Kasat Pak Hartono mengatakan bahwa SBY itu pernah nikah waktu sebelum dia. Oh iya. Biasa ya, orang yang sudah ketahuan
jeleknya atau apa tuh namanya, ketahuan aibnya itu bisa dipakai. Iya. Nah, Jokowi juga begitu. Iya. Jadi pertanyaan Anda tentang siapa yang merencanakan ini semua, seorang seperti Jokowi kok bisa jadi presiden? Nah, di situ jawabannya. Jokowi adalah double agent. Nah, itu udah dia double bini, double anak, double agent juga. Seawal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Tahun 1987, anak pertama saya lahir. Meng Raka, umur 27 tahun. 25 dan 27 gitu. Menurut penuturan Joko Widodo yang bisa kita dapatkan di berbagai sumber, Jokowi adalah orang yang berpendidikan, pekerjaannya pun pekerjaan berkelas, mulai dari karyawan BUMN di PT Kertas Kraft Aceh, pengusaha meubel, wali kota, gubernur sampai puncaknya jadi orang nomor 1 di negeri ini sebagai presiden. Ironinya, Jokowi yang hanya memiliki 3 orang anak sama sekali tidak tahu kapan pastinya anak-anaknya lahir. Dan fakta berikut akan mengungkap cerita baru yang kembali membuat publik akan bertanya, kenapa semua sejarah masa lalu Jokowi dipenuhi kisah penuh kontroversi? Dan cerita ini bukan bersumber dari orang lain. Kisah kontroversi ini bersumber dari media sosial milik Joko Widodo sendiri. Kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Jokowi menuturkan, 2,5 tahun di masa awal pernikahannya dengan Iriana dihabiskan di hutan rimba di Aceh. Dan setelah itu, kembali ke Solo untuk mempersiapkan kelahiran anak pertama. Di sini, kami juga menemukan informasi sebagaimana di-upload di mediasuara.com pada tanggal 7 Januari 2023, berjudul, Ultimatum Iriana ke Jokowi, tak main-main sampai ditulis begini di buku nikah. Di gambar yang disebut buku nikah Joko Widodo dan Iriana ini, tertulis tanggal 24 Desember 1986, di malam Natal yang sakral buat umat Kristiani, 24 Desember di tahun 1986, Jokowi dan Iriana melangsungkan pernikahan. Dan untuk mendapatkan gambaran kronologi lengkap awal pernikahan Jokowi dan Iriana, masa 2,5 tahun di Aceh sebagaimana penuturan Jokowi, dan kepulangan ke Solo untuk mempersiapkan kelahiran anak pertama, di layar kami tampilkan tabel lengkapnya. Perhatikan baik-baik. Masa pernikahan sebagaimana yang kami dapatkan di media online, tertanggal 24 Desember 1986. Dan ini adalah titik awal resmi pernikahan. Selanjutnya, mereka berangkat ke Aceh, dan masa 1 tahun pertama, yaitu Desember tahun 1986 sampai Desember 1987 dimulai. Selanjutnya, Desember tahun 1987 sampai Desember tahun 1988 adalah masa tahun kedua, dan Desember tahun 1988 sampai sekitar Juni tahun 1989 adalah masa tambahan 6 bulan atau setengah tahun berikutnya. Jadi total 2,5 tahun sebagaimana penuturan Jokowi bisa berlangsung antara Desember 1986 sampai sekitar Juni tahun 1989. Masa ini bisa bergeser ke depan jika Jokowi dan Iriana berangkat ke Aceh bukan pada Desember tahun 1986, tetapi awal Januari tahun 1987. Jadi, dari kronologi ini, Jokowi dan Iriana pulang ke Solo untuk mempersiapkan kelahiran anak pertama pada sekitar Juni atau Juli tahun 1989. Sebuah sumber dari penulis buku Jejak Jokowi di Gayo menyebutkan bahwa Jokowi dan Iriana pulang ke Solo di saat usia kandungan Iriana berumur 7 bulan. Itu berarti, anak pertama Jokowi dalam hal ini Gibran Rakabuming lahir sekitar 2 bulan setelah kepulangan ke Solo, yaitu sekitar bulan Agustus atau September tahun 1989. Dan ini sesuai dengan penuturan Gibran ketika di tahun 2014, sesaat sebelum pelantikan Joko Widodo sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2014, menyebut bahwa usianya baru 25 tahun. Meng Raka, umur 27 tahun. 25 dan 27 gitu. Perhatikan tanggal dan caption di gambar. Momen ini diabadikan Kompas pada tanggal 20 Oktober 2014 atau sesaat sebelum pelantikan Jokowi di periode pertama sebagai presiden.
Jokowi mengatakan bahwa umur Gibran saat itu sudah 27 tahun, tapi kemudian dibantah Gibran dengan mengatakan umurnya baru 25 tahun. Dan jika kita hitung, jika di tahun 2014, Gibran berumur 25 tahun, maka ini berkesesuaian dengan tahun keluarnya Jokowi dan Iriana dari Aceh pada tahun 1989, sebagaimana perhitungan kita di awal. Namun bukan keluarga Jokowi namanya kalau tidak diselimuti kontroversi. Jokowi justru tetap pada pendiriannya, Gibran berumur 27 tahun di tahun 2014, karena menurut Jokowi, Gibran lahir di tahun 1987. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Raka Buming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Buming Raka, umur 27 tahun. 25 dan 27 gitu. Ini 22 23. Umur 1920 51 tahun. Kalau itu tahu. Satu-satunya yang bisa disebutkan dengan benar oleh Jokowi hanya usia Iriana, 51 tahun di tahun 2014. Namun bukan itu yang dipersoalkan. Yang jadi pertanyaan adalah, jika Gibran lahir di tahun 1989, kenapa di riwayat tahun kelahirannya sebagaimana yang bisa kita akses di website KPU tertulis tahun kelahiran tahun 1987, atau tepatnya 1 Oktober tahun 1987? Kenapa usia Gibran seolah dipaksakan mundur atau lebih tua 2 tahun dari tahun kelahirannya yang sesungguhnya? Atau apakah justru pengakuan Gibran di tahun 2014 ketika menyebut dirinya baru berusia 25 tahun adalah pendapat yang keliru? Namun jika Gibran benar lahir pada tahun 1987, maka itu berarti penuturan Jokowi sebelumnya yang mengatakan menghabiskan waktu 2,5 tahun di masa awal pernikahannya dengan Iriana di Aceh dan pulang ke Solo untuk proses kelahiran Iriana yang pertama adalah pendapat yang keliru. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mana yang harus dipercaya? Gibran lahir tahun 1987, tetapi menggugurkan pernyataan bapaknya, atau Jokowi benar, bekerja selama 2,5 tahun di Aceh, tapi membongkar sebuah fakta bahwa Gibran sesungguhnya lahir di tahun 1989? Atau justru dua-duanya diragukan? Dan inilah sesungguhnya yang membuat kasus ijazah Jokowi berkepanjangan. Jejak masa lalunya, penuh liku-liku yang misteri dan penuh kontroversi. Mirisnya, fakta ini bukan bersumber dari orang lain, tapi dari setiap ucapan dan tindakan Jokowi sendiri. Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Raka Buming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus, saya kerja. Kemarin kan di salah satu media itu saya dikatain apa? Anak haram. Mengapa nama orang tua Joko Widodo di dalam ijazah dan buku nikah berbeda? Mari kita perhatikan. Di dalam ijazah ini tertulis bahwa Joko Widodo adalah anak dari Noto Miharjo. Sedangkan bila kita lihat di dalam buku nikah Joko Widodo, maka tertulis jelas bahwa Joko Widodo adalah anak dari Wijiatno Noto Miharjo. Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap orang dilarang melakukan manipulasi data kependudukan. Di sisi lain, jika kita lihat akta kelahiran Joko Widodo, tertulis nama